Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih atas kerjasamanya di pengerjaan lembar kerja kedua minggu lalu. Terus saya juga sudah dapat masukan mengenai hasil perbandingan antara hasil kerja kalian dengan hasil kerja saya. Dan sudah menerima beberapa banyak pertanyaan ya. Saking banyaknya saya bingung jawab dari mana. Jadi hari ini saya mau kasih semacam penjelasan dari sudut pandang saya dulu. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung silakan tanya lagi. Baik, langsung saja kita langsung bahas lembar kerja kedua. Yang pertama adalah nomor satu. Sebentar. Ya, baik. Oke, jadi nomor satu, tadi pagi saya berenang di kolam renang apartemen. Yang perlu diperhatikan pertama adalah tadi pagi ya. Jadi tadi pagi, karena tadi pagi berarti berenangnya itu kalau di dalam bahasa Jepang harus dalam bentuk lampau ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah apartemen. Dalam hal ini tidak apa-apa diterjemahkan menjadi apato ya, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan apartemen dalam konteks budaya Jepang dan Indonesia. Karena kalau dalam konteks budaya Jepang, apartemen itu atau apato itu lebih cenderungnya dekat ke, kalau di konteks budaya Indonesia lebih dekat ke kos-kosan. Tapi misalnya kos-kosan yang mewah begitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, apato juga tidak masalah. Tapi kalau lihat apato yang ada di Indonesia, apartemen yang ada di Indonesia itu kan bangunannya tinggi-tinggi ya. Jadi sebenarnya lebih, kalau di Jepang itu lebih cocoknya disebut dengan istilah mansion ya, mansion. Oke, itu untuk nomor satu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada kata tadi pagi ya, yang bisa diterjemahkan menjadi kesa. Terus karena itu jadi verbanya harus dirubah ke dalam bentuk lampau. Terus selanjutnya nomor 2, tolong jangan ambil foto di ruangan ini. Ya, tolong jangan ambil foto itu mungkin semua udah tahu ya, sashin o toranai de kudasai gitu. Tolong jangan ambil foto. Jangan, tolong jangan, toranai de kudasai. Bentuk yang lain itu saya nggak terpikirkan. Terus yang banyak dipertanyakan adalah ruangan ya, kata terjemahan untuk kata kata ruangan ini. Sebentar. Kata ruangan. Ada yang bertanya boleh nggak pakai shitsu gitu ya. Ya, sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau sebentar, kalau shitsu begini ya, shitsu. Atau ada juga yang dulu pernah sih nanya ke saya, rumu itu boleh nggak? Rumu gitu ya. Ya ini kalau secara harfiah memang artinya ruangan, tapi untuk shitsu dan rumu ini kebanyakan digunakan untuk menunjuk ke ruang tertentu, misalnya ruang tidur jadi shinshitsu gitu ya. Ruang belajar kyoshitsu atau kelas ya, kyoshitsu. Terus misalnya ruang laboratorium atau ruang percobaan, misalnya jiken shitsu. Terus apalagi ruang ini, lobby di tempat pertemuan di sebuah gedung misalnya, atau ruang rapat ya, kaigi shitsu. Demikian juga dengan room, misalnya living room, room. Ada lagi misalnya training room. Jadi atau apalagi ya. Jadi kebanyakan kalau shitsu atau room itu digunakan dengan cara digabung dengan
kata lain, dengan kanji lain untuk menunjukkan sebuah ruang yang digunakan untuk tujuan tertentu, kayak seperti ini ya gitu. Jadi kalau misalnya hanya ruangan untuk menunjuk ke sebuah tempat yang kosong gitu ya, itu bisa menggunakan heya. Tapi heya juga bisa diterjemahkan menjadi kamar ya, misalnya koko watashi no heya desu gitu. Ini kamar saya, itu juga bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi heya itu bisa diterjemahkan menjadi ruangan. Misalnya aduh kita mau rapat nih, nggak ada ruangan, oh silakan pakai ruangan ini. Nah itu juga waktu bilang begitu, itu bilangnya dozo kono heya o tsukatte kudasai, nggak bilang kono shitsu o kono room o tsukatte kudasai, nggak bilang begitu ya. Oke, semoga bisa paham. Selanjutnya nomor 3, apakah kamu tahu nomor telepon Haru Sensei? Ya, yang perlu diperhatikan adalah bentuk ini ya, tahu atau kerjanya tahu. Nah, tahu untuk memberitahukan kepada, menunjukkan bahwa kita tahu sesuatu dalam bahasa Jepang itu selalu dalam bentuk teimas, teimas gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan, teimas. Jadi, apakah kamu tahu teimas kah gitu ya. Jadi nggak terpikirkan bentuk yang lain ya. Atau bisa juga sih pakai wakarimasu kah juga bisa. Apakah kamu tahu nomor telepon Haru Sensei? Haru Sensei no denwa bango wa wakarimasu ka? Ya. Terus partikelnya o ya, kalau pakai shiteimasu itu pakainya o. Jadi denwa bango shiteimasu ka begitu. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya Oke, terus kita lanjutkan ke masih di nomor 3. Apakah kamu tahu ya shiteimasu ka? Nah, terus yang perlu diperhatikan ini kamunya juga sebenarnya boleh diterjemahkan juga, boleh enggak ya. Jadi kimi wa gitu ya. Itu juga boleh ada, boleh enggak. Oke, terus nomor telepon ya harus denwa bango ya, nomor telepon. Sebenarnya bilang bango saja juga tidak apa-apa, hanya saja ya untuk lebih clear ya denwa bango. Misalnya saya tanya Haru Sensei no bango shiteimasu ka, itu juga sebenarnya nyambung, nggak apa-apa, hanya saja apa ya, itu dalam konteks percakapan ya, bisa seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat ke nomor 4. Nomor 4, Haru Sensei tinggal di Pondok Kelapa. Dia mengajar bahasa Jepang di Unsada ya. Jadi ini pola penerjemahannya bisa dibagi dua, bisa ada dua jenis ya, bisa dipotong titik gitu ya, sama seperti bahasa Indonesianya. Bisa juga disambung seperti ini. Haru Sensei wa Pondok Kelapa ni sunde ite, dan Persada Daiku de Nihongo oshiete imasu ya. Jadi mengajar ini adalah profesinya si Haru Sensei itu. Jadi untuk mengekspresikan hal yang seperti itu biasanya digunakan verba teimas ya, oshiete imasu. Terus demikian juga dengan sundeiru, dengan kata tinggal juga. Ini kan tinggal itu ada di satu tempat dalam waktu yang lama ya. Jadi biasanya sama juga seperti mengajar ya. Di dalam bahasa Jepangnya itu terjemahkan dalam bentuk ini, sundeimasu gitu ya. Oke. Itu sampai nomor 4. Terus untuk Pondok Kelapanya, untuk Pondok Kelapa sebenarnya ya begini juga nggak apa-apa. Mungkin kalau diterjemahkan pakai bahasa Jepang ya pakai katakana juga nggak apa sih, Pondok Kelapa gitu ya. Oke. Tapi jangan diterjemahkan jadi Kokonatsu no ie gitu, jangan. Nanti malah nggak tahu orangnya Pondok Kelapa itu ada di mana. Oke, terus kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini juga bisa berbagai macam pola penerjemahan. Haru Sensei selalu memarkir sepedanya di dalam garasi bis. Ini selalu ya pakai itsumo berarti ya, itsumo. Nah, kalau itsumo itu kan berarti sebuah kebiasaan. Nah, untuk menggambarkan sebuah kebiasaan biasanya orang Jepang menggunakan bentuk teimas ini ya.
ya, teimas. Jadi itu biasanya terhubung seperti itu. Kalau selalu itu biasanya diterjemahkan menjadi bentuk teimas. Tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk teimas juga tidak apa-apa, karena itsumo itu sudah menggambarkan sebuah kebiasaan, ya. Jadi misalnya haru sensei wa itsumo basu no gareji ni jitensha o tomemasu, gitu juga tidak apa-apa. Oke. Terus memarkir sepedanya juga ini ada dua jenis, ya. Bisa verbanya bisa tomeru, jitensha o tomeru, bisa juga jitensha o chusha suru, gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa seperti ini. Tapi biasanya kalau di percakapan sehari-hari tomeru ya pakainya, ya. Jitensha doko ni tomete imasu ka? Jitensha o ie no mae ni tomete imasu, misalnya seperti itu. Oke. Itu nomor 5. Semoga tidak menimbulkan pertanyaan yang lebih lanjut. Kita lanjut ke nomor 6. Bapak Tanaka bekerja di pabrik Sony. Nah, pabrik Sony ya. Sony no kojo, ya. Jadi pabrik, ya, bukan perusahaan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, bekerja di pabrik Sony ini juga sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ini bekerja, ini dengan bilang bekerja saja sebenarnya orang Indonesia kadang banyak mengekspresikan rutinitasnya bahwa saya secara rutin bekerja di pabrik tersebut. Jadi kalau untuk menggambarkan itu lebih gamblang lagi dalam bahasa Jepang, itu tidak cukup dengan hatarakimasu, karena dalam bahasa Jepang hatarakimasu itu akan bekerja, ya. Bukan sedang bekerja, tapi akan bekerja. Jadi untuk menggambarkan bahwa Bapak Tanaka secara rutin bekerja di pabrik Sony, itu dalam bahasa Jepangnya perlu dirubah bentuk kata kerjanya menjadi seperti ini. Hataraite imasu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Ini juga masih sama dengan nomor 6, ya, ada kata bekerjanya, ya, berarti harus, dan ini merupakan Ibu Chieko ini secara rutin bekerja di situ, jadi ya harus diterjemahkan menjadi kata kerjanya dirubah menjadi bentuk teimas. Nah, untuk bekerja itu ada macam-macam, ya, verbanya ada hataraku, ada shigoto suru, ada tsutomeru ini juga, ya. Kalau hataraku dan shigoto suru itu punya kedekatan, karena kalau misalnya kita mau bilang tempat kita kerja bisa biasanya pakai pakai partikelnya ini, ya, de. Jadi misalnya taishikan de hataraite imasu, taishikan de shigoto o shite imasu. Hanya saja kalau tsutomete imasu itu nggak bisa pakai de, harus pakai ni. Jadi kalau misalnya mau menghafalkan hal seperti ini, sebaiknya dihafalkan satu set saja. Doko-doko de hataraku, doko-doko de shigoto suru, atau doko-doko ni tsutomeru, doko-doko ni tsutomete imasu, begitu, ya. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk bedanya hataraku, shigoto suru, dan tsutomeru, semuanya menunjukkan kata bekerja sih, ya. Jadi hanya saja yang perlu diperhatikan, ya, partikelnya tadi. Jadi dihafalkan satu set saja. Bedanya nanti saja kalau ketemu di perkuliahan, ya. Oke. Selanjutnya ini bekerja di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, di Jakarta no Nihon Taishikan, gitu, ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Di sini ada kalimatnya, besok saya mau ke kota tua menonton bioskop dan belanja di Glodok. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah runutan kegiatan yang akan dilakukan, jadi rencana, gitu, ya. Nah, yang mungkin menjadi permasalahan adalah kata mau ini. Nah, ini diterjemahkannya seperti apa? Ini juga karena konteksnya nggak jelas, jadi kalau kalian menerjemahkannya macam-macam itu nggak masalah, karena mau ini sendiri banyak mengandung makna. Misalnya ada juga yang menggambarkan keinginan, kan. Nah, kalau menggambarkan keinginan, ininya bagian akhirnya itu bisa dirubah ke bentuk shitai desu, gitu, ya, atau shio to omoimasu,
ya. Tapi kalau misalnya, tapi untuk menggambar, kalau mau itu kan ada yang mau yang bisa menggambarkan keinginan ya, saya mau makan dengan ayam bakar misalnya, itu menunjukkan keinginan. Tapi ada juga mau yang menggambarkan rencana yang akan kita lakukan gitu, yang sudah pasti akan kita lakukan. Misalnya hari ini saya mau makan, bukan, misalnya mau kemana, mau ke WC. Nah itu kan bukan oke, itu juga menggambarkan keinginan, tapi itu juga menggambarkan semacam pernyataan bahwa dari saat ini saya akan pergi menuju ke WC. Jadi sebuah pernyataan terhadap rencana yang akan kita lakukan. Nah, jadi penerjemahan bahasa Jepangnya juga tergantung dengan bagaimana kita memaknai si mau ini gitu. Kalau misalnya sebuah keinginan, belakangnya jadi mas, shitai desu gitu ya, shitai to omoimasu gitu juga boleh. Tapi kalau misalnya hanya misalnya besok saya rencananya begini dan akan saya lakukan gitu ya, itu bisa juga digambarkan cukup dengan mas saja, kaimono shimasu gitu ya. Bisa pakai bentuk T, bisa bentuk tari-tari shimasu gitu ya. Kalau bentuk T seperti ini, ashita kota tua ni ite, eiga kande, eiga o mite, glodok te, kaimono shimasu. Atau bisa juga pakai bentuk tari-tari shimasu seperti ashita kota tua ni itari, eiga kande, eiga o mitari, glodok de kaimono shitari shimasu. Ya. Oke. Terus yang perlu diperhatikan lagi, menerjemahkan ininya tempat ya, kota tua seperti ini ditulis dengan dengan alfabet seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau mau dituliskan dengan katakana juga nggak apa-apa, kota tua gitu ya. Jangan diterjemahkan tuanya dalam bahasa Jepang furui, kotanya machi, furui machi begitu ya. Enggak bisa diterjemahkan seperti itu, karena kalau diterjemahkan kayak gitu, jadi kita nanti kalau orang Jepangnya yang baca itu jadi nggak tahu kota tua itu nggak tahu ada tempat yang namanya kota tua gitu ya. Gitu. Ini kan nama tempat ya, glodok juga. Gitu. Jadi jangan diterjemahkan furui machi gitu ya. Karena kota tua ini adalah kata benda yang sudah menunjukkan tempat gitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan furui machi begitu ya. Tidak bisa. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 9. Saya mau belajar di perpustakaan setelah makan siang. Nah, ini juga perlu diperhatikan adalah maunya. Ini kita menerjemahkan maunya, memaknai maunya itu sebagai mau yang menggambarkan apa. Misalnya kalau menggambarkan keinginan itu bisa seperti ini, benkyou shiyou to omoimasu. Tapi kalau maunya itu mau yang menggambarkan penjabaran rencana, kita akan melakukan hal tersebut, itu cukup dengan ini saja. Ya, terus yang perlu diperhatikan lagi makan siang ya, makan siang. Makan siang itu kan ini ya, bisa diterjemahkan ranch, ranchi o tabete kara, atau hiru gohan o tabeta ato juga bisa, nggak apa-apa. Oke. Terus itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Saya coba melakukan penjelasannya dengan padat dan singkat dan padat dulu. Nanti kalau masih muncul pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Terus nomor 10, saya naik kereta dari stasiun Jatinegara, terus naik kereta di stasiun Manggarai dan turun di stasiun Bogor. Oke, jadi ini juga sebuah runutan kegiatan ya. Pertama yang perlu diperhatikan, ini juga Jatinegaranya ditulis begini, Manggarainya begini, Bogornya begini, nggak apa-apa. Atau mau ditulis dengan katakana juga nggak apa-apa. Jatinegara, negara. Atau kalau Jatinegara itu Jatinugara gitu ya. Begitu. Terus yang diperhatikan adalah naik kereta ya. Bukan naik di stasiun Jatinegara ya, tapi naik kereta, karena naik ke kereta berarti densha ni noru ya, naik ke kereta gitu, densha ni noru.
Terus ada lagi di sini ganti kereta ya. Ganti kereta itu bahasa Jepangnya ini norikaeru gitu ya. Densha o norikaeru. Manggarai eki de densha o norikaeru. Terus terakhir turun di stasiun Bogor. Stasiun Bogor eki ini orimas. Nah, untuk partikelnya orimas ininya, bagian ininya ya, partikelnya orimas itu bisa nih bisa deh, nggak apa-apa. Jadi tergantung memperlakukan si Bogor Eki itu sebagai apa. Kalau sebagai tempat tujuan berhenti itu partikelnya jadi nih Bogor Eki ini orimas. Tapi kalau memperlakukan Bogor Eki itu sebagai tempat melakukan kegiatan turun dari kereta, itu bisa pakai D juga, Bogor Eki de orimas, itu nggak apa-apa, yang mana saja nggak masalah. Jadi asal memperhatikan memperlakukan Bogor Eki-nya itu sebagai apa? Sebagai tempat tujuan kah atau sebagai tempat dilakukannya kegiatan orimas ini? Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Saya mau ke Kebun Raya Bogor setelah beli makanan di minimarket. Ini juga sama, ada maunya ya. Ada maunya. Jadi maunya ini jadi bagian ininya, bagian belakangnya penerjemahan bahasa Jepang bagian belakang ini tergantung kalian memaknai maunya ini. Kalau maunya hanya sebagai pernyataan dari sebuah rencana yang akan kita lakukan, ini ikimas juga nggak apa-apa. Tapi kalau sebuah keinginan gitu, ini iko to omoimasu atau ikitai desu gitu juga nggak apa-apa. Ikitai to omoimasu, banyak sekali yang ekspresi bahasa Jepang yang menggambarkan itu ya. Shio iko to omoimasu, ikitai desu, ikitai to omoimasu, ikitai to omotte imasu, banyak sekali. Nggak apa-apa yang mana aja. Oke, terus setelah beli makanan di minimarket ya, setelah beli makanan kombini de ya, beli makanan di minimarket, kombini de tabemono katte kara atau katta ato gitu juga boleh. Oke ya, itu nomor 11. Terus kita lanjut ke nomor 12. Kita harus memperlihatkan paspor sebelum masuk ke ruangan itu. Jadi ini juga sebenarnya pola penerjemahannya biasanya itu bahasa Jepang tuh selalu dari sini ke sini gitu ya. Jadi itu kita bisa jadikan, tapi walaupun nggak selalu seperti ini ya, tapi banyak polanya seperti ini. Jadi bisa aja langsung dari ano heyani, ruangan lagi muncul ya. Sebelum masuk hairuma ini pas foto memperlihatkan, mungkin ini yang jadi masalah ya, memperlihatkan itu apa? Miseru, salah satunya adalah miseru. Ada juga ini teiji suru ya. Dan bentuknya harus ya, di sini bentuk kata kerjanya harus memperlihatkan. Jadi misenai to ikenai boleh, misena kereba narimasen boleh, misena kereba naranai boleh. Apapun yang menunjukkan makna harus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 13 adalah hobi saya adalah naik sepeda dan menonton film. Nah, untuk hobi saya itu belakangnya berarti hobi saya adalah apa? Nah, apanya itu adalah dalam bentuk kata benda. Kalau udah menanyakan hobi atau ya shumi ya dalam bahasa Jepangnya. Hobi saya, nah sayanya juga sebenarnya mau dimunculkan di atas permukaan kalimat boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Kalau itu konteksnya sedang membicarakan diri kita sendiri sudah jelas, jadi tidak perlu watashi wa gitu, nggak perlu lagi. Atau watashi no shumi wa itu juga nggak perlu. Kalau konteksnya sudah jelas sedang membicarakan hobi saya. Kecuali kalau sedang berbicara tentang hobi dengan beberapa orang gitu ya. Kalau disitu kan berarti hobinya apa? Ini. Oh, kalau saya, nah begitu. Kalau ketika muncul ketika muncul keinginan untuk bilang kalau saya, nah itu barulah muncul penggunaan watashi wa gitu di dalam bahasa Jepangnya ya. Oke. Terus hobi saya adalah naik sepeda dan menonton film. Jadi kita harus kalau naik sepeda kan jitensha ni norimasu gitu. Eiga o mimasu kan gitu. Nah, dua frase ini harus dirubah ke dalam bentuk kata benda. Caranya dengan menambahkan koto di sini ya. Jadi bahasa Jepangnya seperti ini. Shumi wa jitensha ni noru koto to
Egao miru koto desu gitu ya. Oke. Itu nomor 13. Selanjutnya nomor 14, dia bisa pakai aplikasi ini untuk membuat poster. Aplikasi ini sebenarnya ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Jepang application gitu ya. Saya tuliskan di sini ya, sebentar. Application. Begini bahasa Jepangnya. Hanya saja orang Jepang itu suka disingkat, suka menyingkat ya jadi apuri. Yang manapun nggak apa-apa. Dia bisa pakai aplikasi ini ya. Jadi ini sebenarnya terjemahan saya salah sih sebenarnya. Ya. Jadi bukan bisa membuat ya sebenarnya, ini saya salah, sorry. Jadi yang sebenarnya kita perbaiki. Watashi wa mungkin ada juga bukan watashi karewa gitu ya. Poster o tsukuru tame ni gitu ya. Jadi setelah karewa, setelah dari sini itu langsung ke belakang gitu ya. Tsukuru tame ni kono apuri, sementara apuri dulu ya. O tsukau koto ga dekimasu. Ini juga boleh, atau ini juga bisa juga bentuk seperti ini ya. Tsuka emas gitu ya. Bisa. Sorry, jadi mungkin ada juga yang menyadari bagian ini ya. Ini saya sendiri nggak teliti ya. Jadi di sini kita harus teliti lagi. Bisa pakai ya, bukan bisa membuat. Jadi bisa memakai ini gini ya. Oke. Atau apri ga tsukaimasu juga itu nggak apa-apa. Oke ya. Ini saya juga nggak teliti di sini. Semoga kalian ada yang menyadari bagian di situ. Oke, terakhir nomor 15. Saya tinggal di Jepang 1 tahun yang lalu. Ichine mae. Ada yang tanya kalau ni-nya nggak ada, boleh nggak? Boleh. Ichine mae Nihon ni sundeimashita itu juga nggak apa-apa. Kasih koma aja. Gitu ya. Atau ada juga nggak apa-apa. Ichine mae ni Nihon ni sundeimashita atau sumimashita juga nggak apa-apa. Kenapa saya pakai sundeimashita? Karena kalau sekarang sedang tinggal kan, misalnya saya sekarang tinggal di Pondok Bambu, misalnya Pondok Bambu ini sundeimasu, berarti saya melakukan saya tinggal di sini tuh dalam jangka yang lama gitu. Selalu pakai bentuk sundeimasu ya. Nah, kalau sudah tinggal di situ ya pakai sumimashita juga nggak apa-apa, tapi biar lebih detail, lebih pas lagi, bisa pakai bentuk sundeimashita begitu. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya sementara ini. Semoga jadi yang paling penting adalah kesadaran kalian terhadap bahasa Indonesianya itu sendiri dan bentuk-bentuk bahasa Jepang yang mewakili bentuk bahasa Indonesia tersebut ya. Dan penerjemahan itu bisa bermacam-macam, interpretasi orang itu bisa bermacam-macam. Jadi jangan nggak usah khawatir kalau terjemahannya beda sama orang lain. Yang perlu kalian lakukan adalah memastikan apakah ini oke terjemahan saya, apanya yang salah, apanya yang tidak sesuai, begitu ya. Sebenarnya saya juga nggak begitu suka menggunakan kata salah, terjemahan kamu salah, nggak suka. Karena kenapa saya nggak suka pakai kata salah? Karena di dalam pikiran kita ya bukan kesalahan, maksudnya itulah sistem bahasa kita gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah proses penyesuaian ya, bukan proses pembenaran. Itu yang perlu, makanya saya nggak begitu suka kata salah. Itu pola pikirnya seperti itu. Jadi semua punya sistem bahasa masing-masing, yang perlu dilakukan hanya mengeluarkan output sebanyak mungkin dan melakukan penyesuaian, gitu saja ya. Oke. Itu saja penjelasan saya hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, walaupun
kondisi pelaksanaan kuliahnya secara online, tapi kalian sudah bekerja sama dengan baik sekali. Semoga masih tetap bisa mengambil sesuatu dari pelajaran dari penjelasan ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.